돌봤을 때야 널 잊지는 좀 분홍빛이 선명해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Raharjo dari kelas MN22J. Pada mata kuliah Ekonomi Manajerial ini, saya berada di kelompok 20 dan memilih untuk melakukan analisis terhadap UMKM, yaitu Kang Bubur Karawang. Judul artikel saya sendiri yaitu penggunaan modal usaha pada UMKM Kang Bubur Karawang. UMKM Kang Bubur Karawang sendiri beralamat di Jalan Parahyangan nomor 45, Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini ada lokasinya. Nah, untuk salah satu strategi dari Kang Bubur Karawang ini untuk menarik konsumen khususnya kaula muda di wilayah Karawang, mereka melakukan promosi melalui Instagram, Facebook, dan beberapa endorsement di akun-akun berita Karawang. Nah, ini adalah contoh akun Instagram dari Kang Bubur Karawang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, tapi juga sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan modal usahanya. Nah, penelitian ini fokusnya itu kepada UMKM yaitu Kang Bubur Karawang sebagai contoh keberhasilan dalam mengelola modal usaha untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para UMKM lain dalam pengelolaan modal usaha mereka secara efektif. Nah, ringkasan-ringkasan dari artikel ini yaitu yang pertama, pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia, kemudian tantangan yang sering dihadapi UMKM dalam pengelolaan modal usaha, kemudian ada penelitian yang berfokus pada UMKM Kang Bubur Karawang sebagai studi kasus keberhasilan dari bisnis tersebut, dan yang terakhir tujuannya untuk memberikan wawasan bagi UMKM lain dalam pengelolaan modal usaha secara efektif. Nah, tujuan dan metode penelitian. Tujuannya, kenapa sih saya memilih untuk meneliti untuk UMKM Karawang ini? Yaitu tujuannya dari penelitian ini untuk menganalisis penggunaan modal usaha pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggunakan studi kasusnya yaitu pada UMKM Kang Bubur Karawang sebagai contoh keberhasilan dalam pengelolaan modal usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu dari wawancara dengan pemilik usaha Kang Bubur Karawang langsung untuk memperoleh informasi langsung dari pelaku usahanya. Kemudian metode observasi langsung ke lapangan untuk melihat proses bisnis dan operasional dari UMKM Kang Bubur Karawang. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa UMKM Kang Bubur Karawang menggunakan modal usaha secara bijaksana untuk beberapa hal. Yang pertama, investasi dalam peralatan untuk mendukung produksi dan operasional usaha. Jadi selain menggunakan modal awal, si pemilik UMKM Kang Bubur Karawang ini dalam menyiapkan peralatan untuk mendukung produksinya juga dia menggunakan alat-alat pribadinya sendiri, dan kebetulan dia juga memiliki beberapa usaha sebelumnya, jadi ada seperti kayak gerobak itu dia udah punya sebelumnya. Kemudian pengembangan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar. Kebetulan strategi marketing dari Kang Bubur Karawang ini dia lewat Instagram Ads dan Facebook Ads. Nah, di situ tuh kayak dia biasanya melakukan promosi-promosi lewat story-story dan kemudian dipromosikan menggunakan Meta Ads yaitu Instagram Ads dan Facebook Ads. Selain itu dia juga melakukan endorse ke beberapa berita kabar yang di Karawang, karena emang masyarakat Karawang khususnya di Karawang itu dia lebih gemar menerima berita-berita contohnya kayak dari akun Instagram Info Karawang. Nah, pengembangan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar tersebut. Kemudian investasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan. Karena usaha ini sudah berjalan cukup lama,
Jadi yang si pemilik usaha tersebut sudah melakukan beberapa audit-audit untuk karyawan-karyawannya untuk mengembangkan skill dan meningkatkan dari sisi SOP-nya tersebut. Kemudian peningkatan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Yang terakhir ada implikasi dan kesimpulan. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah pentingnya pengelolaan modal usaha yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis bagi UMKM. Dengan mengalokasikan modal secara tepat untuk investasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha, UMKM dapat meningkatkan kinerja dan daya saing mereka. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa studi kasus UMKM Kang Bubur Karawang memberikan wawasan berharga bagi pemilik UMKM lainnya dalam mengelola modal usaha mereka dan dengan lebih baik untuk mencapai kesuksesan bisnis. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya tentang penggunaan modal usaha pada UMKM Kang Bubur Karawang. Semoga penelitian saya ini bisa memberikan wawasan bagi para UMKM lain dan bagi orang-orang yang ingin memulai usaha UMKM tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ranjo dari mahasiswa manajemen keuangan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya dengan siapa? Denny Pramadi. Di sini saya dengan ownernya langsung dari Kang Bubur Karawang ya. Betul. Di sini saya akan melakukan beberapa wawancara mengenai manajemen keuangan di Kang Bubur Karawang. Boleh ya? Boleh. Siap. Bisa kita mulai ya? Kalau untuk modal usaha dari Kang Bubur Karawang tuh emang pure dari dana AA atau ada kolek bareng teman gitu ya? Kolek ya, karena emang kan buka Kang Bubur juga saya pas lulus kuliah ya, jadi ada teman yang ngajak. Sebenarnya ide utamanya bukan saya dulu sih, jadi teman tuh ngajakin usaha, ya bilang ngajakin usaha bareng balik lagi ke Karawang katanya gitu kan. Nah akhirnya saya mau. Kita jalanin usaha bareng tuh, jadi modal tuh kebanyakan dari teman saya sih. Gitu. Jadi saya lebih ke operasional, kita bagi-bagi. Dia tuh bagian kayak marketingnya, marketing di AdSense. Kalau marketing endorse saya paling. Jadi kita bagi-bagi gitu guys. Kalau untuk modal awalnya itu kira-kira di kisaran berapa ya buat si Kang Bubur Karawang ini? Kalau modal awal kebanyakan sih kita pakai ini apa namanya barang-barang yang bekas dia dulu. Oh gitu. Iya bekas dia jualan dulu. Tapi ya kalau sama apa samain sama tempat. Iya segala juga. Sama tempat ya paling kisaran 50 ada. Oh 50 lumayan ya. Ya lumayan. Jadi itu emang dari modalnya tuh nggak langsung di awal aja gitu. Enggak langsung juga gitu ya. Berangsur karena emang kayak gerobak kita udah punya. Oh iya. Itu. Jadi paling banyak tempat ya nyicil sih sebenarnya. Kayak freezer kita kan langsung nggak beli, kita tuh kerja sama pihak es krim gitu. Oke. Terus kalau gimana sih cara untuk nentuin harga dari si Kang Buburnya itu kayak menu ini harganya berapa, itu perkiraannya tuh gimana tuh? Soalnya kan kayak di Karawang ini tuh targetnya agak ini juga ya, masih kayak kalangan anak SMA gitu yang tapi uang jajannya juga agak tipis. Nah itu cara ini gimana tuh? Sebenarnya sih dari ini penetapan harga, penetapan harga sih kita mulai dari HPP dulu sih sebenarnya, biar kita tahu dulu harga produknya itu berapa dulu, gitu harga modalnya aja dulu berapa. Setelah itu baru kita masukin kayak persiapan buat tempat, terus karyawan juga kalau misalkan berkembang gitu kan, karyawan sama ibu kita masukin kayak harga itu kita gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan mau bersaing di harga, kita murah-murah kebanyakan tuh kita selaku yang emang usahanya baru-baru biasanya mati. Oh iya. Ya karena emang kita mau kekurangan modal gitu kan. Jadi kita ya udah kita teguh gitu dengan ide kita jual segitu gitu semua. Terus juga apa benefitnya yang dirasain sama konsumen ya
mereka bisa apa upload di Instagramable lah gitu kan. Iya, terus juga mereka ngerasain sensasi baru makan bubur ketan pakai es krim, pakai topping dan lain-lain gitu. Jadi ada plus-plusnya gitu. Untuk pengembangan bisnis sih kayak dari Kang Bubur, kan agak merambah ke jadi ke mac and cheese gitu juga ya. Nah itu tuh kalau itu pure dari hasil keuntungan dari Kang Bubur atau modal lagi dari awal apa gimana Pak? Jadi kalau untuk kayak mac and cheese dan lain-lain gitu ya sekarang itu sebenarnya kayak yang Kang Bubur nih kita udah bangun selama 4 tahun, banyak banget masalahnya dan akhirnya bisa mengurangi tugas kita di Kang Bubur. Tugas kita tuh udah banyak yang ngambil, kayak asalnya kasir udah ada yang ngambil kasir, asalnya bikin bubur adonan udah ada yang ngambil. Nah akhirnya kita udah punya waktu luang nih, baru mikir lagi ke yang lain apa nih ya, buat kayak sayapnya atau enggak kayak baking ini tuh apa gitu. Selama kita punya yang di utama rata-rata pendapatan di utama, jadi kita kayak berani coba ini ke sana, tapi dari uang kita sendiri gitu. Jadi setelah dibagi hasil dikumpulin lagi uangnya gitu, jadi bukan uang Kang Bubur malah dipakainya enggak gitu. Usaha tambahan dari yang sendiri gitu ya gitu. Nanti ada yang ngajakin nih siapa yang mau join gitu. Kalau untuk digitalisasi nih di masalah keuangan di bisnis Kang Bubur ini tuh kayak masalah pembukuannya, keuangannya atau dari kasirnya itu ada nggak sih dari A? Kalau untuk kasir sih kita pakai aplikasi kasir. Dulu emang sih manual ya pakai buku. Kalau ternyata pas rame ya baru kan setelah ada masalah baru ada solusi gitu ya. Makanya kita beli aplikasi kasir, cukup buat kita, nggak terlalu mahal dan emang data yang dikasih sama aplikasi kasir itu emang cukup buat kita. Terus untuk pendataan kita pakai ini apa namanya? Lupa, kayak Excel tapi online itu apa namanya? Kayak gitu Spreadsheet. Nah itu pakai spreadsheet. Kenapa kita pakai spreadsheet? Karena ya emang joinan kita kan beda kota. Biar dia saling cek karena yang di Bandung ya di Bandung, ngecek yang mau kantong ya mangga gitu, ada spreadsheetnya. Terus untuk data kayak penggajian juga di spreadsheet, kita udah mulai pakai spreadsheet. Tapi yang fisik masih ada kayak data penjualan harian dan lain-lain, biar kalau misalkan ada di spreadsheetnya ada yang keliru angkanya, bisa kita lihat lagi di fisik. Maksudnya ceknya banyak ya, di digitalnya ada, di kasirnya gitu, di fisiknya ada. Kalau di Kang Bubur ini tuh ada kayak pembayaran QRIS gitu nggak sih ya? Untuk pembayaran kita pakai QRIS sama transfer. Kalau edisi kita enggak. Kalau media promosi nih dari Kang Bubur Karawang, kayak biasanya dari Instagram Ads ya? Instagram Ads. Kalau Instagram Ads kita udah rutinan alhamdulillah. Jadi seminggu misalkan 5 kali tayang gitu. Baik itu di Facebook atau di Instagram. Karena kan emang udah disatuin ya Meta Ads. Kalau budgeting untuk Instagram Ads sama endorse itu kisaran berapa sih ya? Digabungin kalau beda-beda, kalau Instagram Ads kisaran, kalau Instagram Ads sama Facebook Ads itu kan nyatu ya, Meta Ads namanya. Itu biasanya kita kisaran 1.500.000 lah, 1.500.000 sampai 2 juta. kalau endorse lebih besar. Kalau endorse sama sih, nggak terlalu gede karena emang endorse yang di Karawang tuh nggak terlalu gede-gede harganya. Beda sama kota-kota gede kayak Jakarta sama Bandung. Kisaran 1,5 juta lah. Berarti ke seleb lokal kisaran Karawang gitu ya? Kalau ke seleb kita sih enggak, paling kita ke akun-akun kayak berita, karena emang di Karawang tuh pada senangnya ke berita gitu. Oh iya. Berarti ada riset dari targetnya juga ya? Iya, terus juga kebanyakan sih kalau seleb-seleb Karawang mahal tapi nggak worth it, kurang gitu ya. Menurut Denny ya gitu ya, menurut Denny. Jadi dilihat dari desainnya juga sih. Terus kalau yang saya tahu kan Kang Bubur ini sempat pindah lokasi ya? Nah itu dari setelah pindah lokasi itu ada peningkatan dari profitnya nggak sih ya? Kalau itu sih enggak sih, belum terlalu meningkat karena emang kebanyakan orang tuh taunya yang di pinggir pinggir itu yang rel itu tuh. Iya, karena emang udah 3 tahun di situ, jadi
masih banyak yang belum tahu kita pindah gitu. Meskipun kita udah berusaha di iklannya udah pindah, terus juga di Instagramnya kita udah taruh map, tetap gitu masih ada aja gitu. Tapi masih gedean yang dulu sih. Oh, jadi sih ya itu aja. Ya, mohon maaf nih ganggu waktunya. Terima kasih banget untuk jawabannya, sangat menginspirasi bagi teman-teman yang mau mulai bisnis. Udah sekian aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.